Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal alat ukur panjang untuk mata pelajaran matematika kelas 2 SD, tema 5, subtema 1 dan 2. Nah, anak-anak, panjang benda dapat diukur dengan alat ukur panjang. Nah, sekarang perhatikan alat ukur panjang yang ada, yaitu penggaris atau mistar. Nah, ini kita biasa gunakan untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Biasanya benda yang ukurannya kurang dari 30 cm. Jadi anak-anak kalau misalnya mau menggambar garis atau mau mengukur benda, bisa menggunakan penggaris atau mistar, ya. Biasanya kita gunakan untuk benda yang ukurannya kira-kira kurang dari 30 cm. Nah, selanjutnya alat ukur yang lain yaitu meteran kain. Anak-anak biasa melihat di meteran ini di tukang jahit ya. Seperti namanya, meteran kain ini dapat kita gunakan untuk mengukur panjang kain, pakaian, atau badan saat ingin menjahit pakaian. Meteran kain juga biasa dikenal sebagai meteran pita, ya. Jadi bentuknya seperti ini digunakan untuk mengukur pola atau kain yang akan dijahit. Selanjutnya ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Biasanya digunakan oleh tukang kayu pada saat ingin membuat meja, lemari, dan sebagainya. Selanjutnya, alat ukur yang lain adalah meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Jadi, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah. Kalau biasanya orang mau jual tanah, meteran ini biasa digunakan. Selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, ini sedikit berbeda ya. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang garis tengah. Nah, garis tengah ini biasa juga disebut dengan diameter pada benda-benda yang berbentuk lingkaran. Benda-benda yang berbentuk lingkaran contohnya apa? Contohnya cincin, apalagi baut ya. Itu bisa kita gunakan untuk kita bisa ukur menggunakan jangka sorong. Nah, anak-anak, alat ukur panjang memiliki satuan seperti berikut ini. Yang pertama adalah sentimeter disingkat dengan cm. Kemudian meter disingkat dengan m. Jadi kalau anak-anak mendapatkan tulisan cm seperti ini, bacanya adalah sentimeter ya. Kemudian kita lihat contohnya pada penggaris ini ada tulisan cm ya. Biasanya di ujung seperti ini ada cm. Bacanya sentimeter. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengukur panjang benda? Kita lihat contohnya, ini sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya. Kita gunakan penggaris ya. Sekarang letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0. Jadi ujung bendanya ini harus sejajar dengan angka 0. Setelah itu kita perhatikan ujung yang lainnya. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Angka tersebut merupakan panjang benda. Nah, ini sejajar ya dengan angka 15. Berarti panjang pensil adalah 15 cm. Nah, cara tersebut dapat dilakukan pada alat ukur panjang lainnya kecuali jangka sorong. Jangka sorong agak berbeda penggunaannya atau cara mengukurnya. Sekarang anak-anak, hubungan satuan panjang meter dengan sentimeter ya. Ada hubungannya antara meter dengan sentimeter. Saat kita telah mengukur panjang benda atau setelah mengukur benda sampai dengan 100 cm, itu sama saja dengan 1 meter. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini adalah sebuah tali tambang. Kita lihat di sini ukurannya sudah 100 cm. Nah, 100 cm itu sudah sama dengan 1 meter ya. Nah, pada meteran tertulis angka 1 tepat di garis 100 ya, tepat di garis 100 cm. Nah, jadi hubungan dua satuan panjang ini dapat ditulis 1 meter sama dengan 100 cm. Selanjutnya, misalnya panjang meja belajar Edo adalah 127 cm.
Nah, 127 cm itu sama saja dengan 100 cm ditambah 27 cm. Sekarang 100 cm itu kan bisa kita rubah menjadi meter. Itu berarti sama dengan 1 meter 27 cm. Ya. Nah, anak-anak sekarang ayo kerjakan soal di bawah ini. Pertama, Edo memiliki tali pramuka 2 meter. Panjang tali pramuka Edo jika dinyatakan dalam satuan sentimeter adalah titik-titik. Kira-kira berapa sentimeter ya? Kemudian, ibu membutuhkan 300 cm pita untuk menghias paket kue. Panjang pita yang dibutuhkan ibu jika dinyatakan dalam meter adalah titik-titik. Yang ketiga, tuliskan 3 benda yang dapat diukur panjangnya menggunakan meteran roll kecil. Anak-anak silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar atau di buku tulismu. Demikian pembelajaran kita hari ini dan tetap semangat belajar. Terima kasih.